maju, Agung menang. Brebes maju, Agung menang. Brebes harus ditata, dibangun, kemudian dikembangkan. Jadi kita harus tata dulu. Jadi ibarat sebuah desa yang kecil itu kalau belum ditata ya tidak rapi. Nah, dalam hal yang lebih besar, Brebes kita harus tata dengan baik. Proporsional antara utara dengan selatan harusnya berimbang. Jangan utara yang diperhatikan terus, tapi selatan juga. Artinya selatan tetap harus menjadi prioritas. Apalagi kalau memang kita punya koneksi di nasional, kita harus perhatikan khususnya Brebes Selatan. Kemudian yang kedua, setelah ditata ya dibangun, apa yang perlu dikembangkan kira-kira, apa yang perlu dibangun setelah selama ini sudah ditata rapi, ada pembangunan yang berkelanjutan, yang sudah baik dilanjutkan, yang belum ya kita tambahkan. Misalkan di Brebes Selatan masih banyak lahan yang kosong, masih luas. Kalaupun memang di sini infrastruktur belum, misalkan di daerah Kecamatan Bojia, diperbaiki sampai ke desa-desa seperti Makam Dawa, Galuh Timur, desa yang mungkin jalan infrastrukturnya masih kurang baik, kita perbaiki. Yang ketiga dikembangkan. Saya menginginkan betul Brebes itu harus punya bandara sendiri. Jadi kita mau ke Semarang jauh, ke Cilacap jauh, ke Kertajati jauh. Jadi Brebes Selatan, insya Allah kalau memang saya diamanahkan nantinya, gitu kan. Setelah menata, membangun, Brebes harus mengembangkan yang sifatnya sudah internasional, nasional. Produksi bawang kita besar, ya kan? Kita harus punya bandara sendiri. Dan itu otomatis investor dan juga pengusaha-pengusaha internasional bisa juga kita lirik dan bisa berinvestasi di sini. Insya Allah itu. Mudah-mudahan penataan dan pembangunan juga pengembangan Brebes kita akan lanjutkan dengan moto Brebes maju. Sudah saatnya spirit perubahan dari yang muda, Brebes Selatan. Jadi menanggapi sedikit ya Mas Zul ya. Jadi memang selain tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya kan yang dasar itu pendidikan dan kesehatan Pak. Jadi dua ini kan seperti dua sisi mata uang. Instrumen pendidikan dan kesehatan insya Allah akan kita perhatikan. Dan konkretnya saya malah punya gagasan itu bagaimana seluruh kecamatan di Brebes, ya, 17 kecamatan ini punya lembaga pelatihan atau pendidikan yang bisa menunjang sertifikasi atau menunjang kemampuan SDM dari mulai SD, SMP, SMA dan bisa langsung ke perguruan tinggi. Jadi kita buatkan lembaga, semacam lembaga pendidikan lah, pendidikan yang sifatnya tambahan ya, kayak semacam kursus itu di setiap kecamatan. Jadi harus ada itu Pak. Jadi memang harus kita perhatikan pendidikannya. Kemudian kesehatan juga, kita di pusat melihat bahwa Brebes ini kan angka stunting tinggi, gizi buruk nomor 1, kemudian TBC juga nomor 1. Dan itu datanya saya dapatkan dari Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan ini sebenarnya dasarnya gitu. Baru setelah itu kan ekonomi ya. Jadi itu sebenarnya 3 pilar itu. Kesehatan, pendidikan, ekonomi. Kalau orang sehat tidak berpendidikan ya dalam tanda kutip kebodohan akan terus menghantui. Orang bersekolah pintar tapi dia tidak sehat ya tidak bisa bersekolah karena dia terganggu kesehatannya. Artinya pendidikan, kesehatan itu adalah 2 instrumen dasar dengan ditambah ekonomi sehingga mereka bisa makan, rakyat sejahtera. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, mudah-mudahan ketika nanti memang kita diamanahkan harus kita dorong terus, salah satunya dengan program tadi pendidikan kita tambahkan di seluruh kecamatan itu ada seperti lembaga tambahan sertifikasi kita. Tambahan lagi Mas, untuk kesehatan memang di sini amat sangat kurang Mas. Nyuwun sewu, saya itu walaupun sudah pensiun dari 2015, saya itu memegang IPPK. Orang-orang pensiun itu ya tujuannya apa? Ingin menyadarkan supaya bagaimana ke depan walaupun sudah usia lanjut. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita semuanya, Amin. untuk Brebes Selatan harus ada yang jadi. Sumber di satunya enggak ya minimal di 2-nya harus. Sudah saatnya. Saya kira itu. Terakhir Pak Agung, melihat perkembangan akhir-akhir ini nama Pak Agung ini kan masuk ke dalam 3 kandidat terkuat dan berpotensi memimpin Kabupaten Brebes untuk 2024 mendatang. Kira-kira dalam 2 bulan ke depan ini strategi apa yang diterapkan dalam menghadapi Pilkada 2024 itu Pak? Kalau secara khusus tentu strategi kita rahasia ya Pak Zul, karena ini kan bicara soal politik. Tapi yang kedua, kita sebagai masyarakat tentu akan bersilaturahmi dan sosialisasi terus dengan para tokoh, wabil khusus tokoh-tokoh ulama di Brebes
Utara maupun juga Brebes Selatan. Kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat kita jalin komunikasi, silaturahmi terus, dan sifatnya kita syiar gitu. Nah, kalau untuk hasil polling atau survei yang sudah ada itu kan kita masuk di 3 besar untuk milenialnya ya, masuk bahkan 2 besar. Kalau kita lihat kandidat ini kan rata-rata di atas usia 40, kita ini di bawah 40. Jadi artinya saya yakin bisa mengungguli kandidat milenial yang satunya lagi gitu. Dan insya Allah ya optimis ya kan, dengan spirit muda dan baru ya, juga spirit perubahan untuk Brebes. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa yakin maju di dalam kontestasi pilihan bupati, dan kalau Allah mengizinkan ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena prinsipnya gini, 1000 orang menghadang, kalau Allah ridho tetap jadi. Tapi 1000 orang mendukung, kalau Allah berridho belum jadi juga. Saya yakin backingan saya ini Gusti Allah, dan mudah-mudahan jadi dia satu. Amin. Amin.